Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara opini obrolan pagi ini. Nah pemirsa, sebenarnya sebagai seorang chef itu tugasnya hanya memasak atau ada tugas lainnya nih pemirsa. Nah untuk mengetahui sebenarnya di balik sisi seorang chef pada hari ini, kita sudah kedatangan narasumber yang memang sudah ahli di bidang chef nih ya. Namanya Bang Ahmad Isti Purwanto sebagai seorang chef. Halo Bang Ahmad. Halo Mbak. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun berada Mbak. Iya, selamat pagi Bang Ahmad. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Mbak Agnes. Alhamdulillah baik. Ini perdana tampil di layar kaca kah? Ya, kalau untuk dari segi podcast ataupun yang live seperti ini baru pertama kali sih. Baru pertama kali ya Bang ya. Oke, Bang Ahmad ini kan sebagai seorang chef ya Bang ya. Emangnya kenapa sih Bang awal mulanya tertarik untuk menjadi seorang chef itu sejak kapan Bang? Ya, kalau untuk tertarik untuk menjadi seorang chef sih sebenarnya awalnya nggak ada sih Mbak ya, berpikiran untuk menjadi seorang chef. Itu karena awal mulanya saya dulu ini kuliah kepinginnya menjadi seorang pelayaran yang bisa berkarir di luar negeri sih sebenarnya ya. Karena ada satu hal yang tidak memungkinkan dari diri saya, akhirnya saya tidak diterima di sebuah kampus atau akademi itu sih. Makanya saya saat ada flyer atau yang bisa berpeluang bekerja di luar negeri yang di kapal atau cruise ship atau kapal pesiar itu, makanya saya mengambil inisiatif mengambil pas saat itu di kampus jurusan perhotelan kapal pesiar. Oh, perhotelan kapal pesiar. Ya, gitu. Awalnya saat itu sih. Dan itu pun saya belum memahami apa sih sebenarnya perhotelan kapal pesiar ini. Yang setahu saya ya hotel tuh kerja di hotel, dan pengennya saya dulu kerja di luar negeri gitu. Di kapal pesiar awalnya kan. Ya karena dengan beriringnya waktu ya saat kuliah saya semester 2 itulah saya mengambil di perhotelan kapal pesiar ini kan ada beberapa jurusan nih Mbak. Akhirnya saya mengambil jurusan saat itu di dapur. Karena sebelum saat kuliah itu saya sambil bekerja saat itu Mbak. Bekerja di dunia perhotelan kan, ada saat itu saya kerja di dapur sebagai banyak sih yang saya lakukan, ada tukang cuci piring, ya, ikut part time lah setiap harinya di hotel-hotel itu. Jadi di saat itulah saya tertarik, oh ternyata kerja di dapur sangat challenge atau menggiurkan seperti ini kan, sangat mungkin passion saya di situ kan. Akhirnya di situlah saya mulai menggeluti dunia dapur di situ sih Mbak. Berarti memang itu sebelum tes ya Bang ya? Sebelum tes di bagian perhotelan belum. ya? Perhotelan pelayaran. Tapi memang sudah ada sudah pernah bekerja di sana ya? Part time sih ya. Part time tapi casual. Itu di tahun berapa Bang waktu itu? Kurang lebih itu kalau nggak salah di tahun 2012 awalnya. 2012. Iya. Jadi memang dari awal sudah tertarik ya menjadi chef di dapur gitu ya? Ya mungkin karena saya sering part time itu kan, ikut kawan-kawan saya saat itu. Itu pun di hotel kan, di restoran Jepang dan sebagainya itu ya. Disitulah mungkin rasa passion saya tumbuh kan di situ, dan saya penasaran dan tertarik, oh dunia dapur ternyata seperti ini kan gitu. Di situ sih Mbak awalnya. Kalau sampai sekarang terhitung sudah berapa lama Abang menjadi seorang chef ya? Untuk sekarang itu mungkin dari awal karir sampai saya menjadi titik paling tinggi di sebuah dapur, posisi chef sekarang itu kurang lebih 12 sampai 13 tahun mungkin. Waduh, udah lama banget ya. Wajar kalau misalnya sudah di paling tingkat tinggi ya Bang ya. Itu proses untuk ngarah ke sana itu panjang berarti ya Bang ya? Ya, pasti panjang Mbak. Karena dengan lika-liku yang panjang mungkin ya, karena nggak semua orang juga sih bisa dengan di dapur juga dia kuat mentalnya sih. Karena ya harus siap tekanan, terus siap mental, dan kita sendiri harus punya keyakinan dan kemauan sih Pak. Kalau tidak itu otomatis mental kita nggak kuat sih di dapur. Karena banyak kawan saya yang dulu seangkatan saya, mereka memilih kabur dari dapur itu karena tidak kuat tekanan sama kondisi di kitchen seperti apa sih gitu. Meskipun memang kalau orang lihat
cuman sekedar memasak, tapi Iya. tekanannya tersendiri juga ya. Benar, Karena kan dunia benar. bekerja ya Bang ya. Benar gitu. Karena sejatinya kan kita beda Mbak di industri kampus sama di industri yang sebenarnya terjadi realnya di hotel itu seperti apa. Mungkin orang beranggapan oh gampang, oh cuma Iya. masak ini, padahal nggak seperti itu gitu loh. Banyak sisi sedihnya sebenarnya sih kalau dari kitchen itu. Emang Abang awalnya memang hobi memasak ya? Enggak, Mbak. Enggak ya? Enggak. Karena saya ya itu yang dari awal saya ceritakan tadi, karena saya sering ikut part-time sama teman saya itu kan casual di hotel-hotel, di restoran, di apa namanya? Rumah makan seperti itu. Itulah mulai tertimbulnya tertariknya saya kepada dunia dapur itu, Mbak. Emangnya kalau aku boleh tahu Bang, bedanya chef sama koki itu apa sih Bang? Ini yang menarik sih sebenarnya. Banyak orang beranggapan mungkin chef atau koki itu sama sih Mbak ya. Padahal enggak juga gitu loh. Chef yang artinya chef itu yang dari bahasa Prancis ya Mbak. Yang itu yang artinya kepala dapur sih ya. Nah, jadi untuk seorang eksekutif chef, head chef atau chef ini ya dia bertanggung jawab otomatis semuanya yang ada di dapur, dari segi organisasi yang pastinya Mbak, terus visi misi yang kita bangun untuk perusahaan kita yang kita naungi, terus yang ketiga dari segi hygiene sanitasi, terus yang keempat secara manning atau manpower yang kita harus jalankan di dapur nih. Nah, yang pasti dari segi hygiene sanitasi ini harus wajib kita, dan yang kita harus menciptakan otomatis produk-produk yang bermutu ya, yang kita dari bahan-bahan pilihan. Nah, itu create menu engineering dan rotasi menu sebagainya itu sepenuhnya tanggung jawab chef. Dan manajerial yang terakhir itu manajerial. Kita harus menguasai semuanya itu sih. Selain sebagai kita decision maker atau pemberi keputusan, ya kita harus menguasai manajerialnya di situ, Mbak. Sedangkan kalau koki sendiri kan hanya bertugas untuk dia bertanggung jawab sebagai orang yang masak aja, tidak bertanggung jawab atas semuanya itu sih, Mbak. Berarti emang tugas dari chef ini terlalu banyak juga ya Bang ya? Sangat banyak ya? Sangat Beda banyak, dengan Mbak. koki yang cuma sekedar masak doang. Benar. Gitu kan? Berarti koki ini cuma menjalankan tugas ya yang diperintahkan oleh chef begitu? Benar. Mungkin bukan langsung dari chefnya juga sih. Kita kan di struktur organisasi chef ini kan banyak tingkatannya sih, Mbak. Iya. Mungkin kalau di bintang-bintang 5 itu mungkin ada eksekutif chef itu yang paling tertinggi lah. Di bawahnya itu ada chef de cuisine. Chef de cuisine berarti chef-chef yang ada di outlet mungkin ada yang di pizza sendiri, ada yang di appetizer sendiri, ada yang di garde manger atau full kitchen itu sendiri, ada yang di dessert sendiri ya. Nah, disitulah mereka yang andil berperan untuk mengatur yang seperti yang tadi ada hook-nya, terus ada lagi bawahnya itu namanya chef de party-nya ini, sous chef-nya ini kan. Itu turun ke bawah semuanya gitu. Banyak ya berarti pembagian chef itu Benar. sebenarnya ya. Semakin yang perlu diketahui itu semakin tinggi bintangnya semakin banyak juga pembagian chefnya itu sih, Mbak. Oh iya. Seperti Jadi itu. ada tugas pokoknya masing-masing begitu Benar. ya Bang ya. Eksekutif chef sendiri ya selain bertugas dari segi semuanya ya dia sebenarnya sebagai pengontrol makanan ini, Pak, itu. Dia sebagai pengontrol makanan aja sebenarnya sih. Selain dia lebih banyak ke manajerialnya untuk mengatur supaya operasional ini berjalan dengan baik seperti itu sih. Kalau untuk yang di lapangannya itu biasanya pertanggungjawaban dari segi sous chef, CDP-nya, demi chef-nya dan cook-nya tadi gitu. Dari cookingnya ya, memasaknya gitu. Sebenarnya kalau jadi chef itu susah nggak sih Bang? Kalau dari perjalanan Abang selama 12 tahun ya sampai sekarang menjadi eksekutif chef ya? Ya, kalau dibilang susah ya susah, gampang ya gampang sih, Pak. Kalau mungkin yang perlu disiapkan ya kita sebagai seorang chef itu tadi ya mental kita sih. Karena kalau mental kita lemah ya salah satunya dia tidak akan kuat di dunia dapur ini. Dan kalau dibilang mudah enggak juga, Mbak, karena kita perlu satu pengorbanan yang banyak sih di situ. Dari segi waktu, dari segi keluarga, kita itu selalu banyak mengorbankan karena dunia perhotelan kan tidak sama dengan dunia yang lainnya gitu loh. Kita dunia industri, dunia pariwisata kan di sini. Tidak pernah libur kadang itu. Dan hari-hari besar sangat jarang sekali kita libur di situ. Itulah yang perlu kita pahami karena kalau kita punya mental tekad yang kuat,
pasti bisa Pak untuk menjadi seorang chef itu. Karena yang perlu pertama itu mental dan apa namanya kemampuan kita ini sih untuk menjadi seorang chef itu. Yang pastinya ya knowledge kita sih, pengetahuan kita tentang masak sambil belajar, kita buka-buka buku sharing dan sebagainya itu sama senior kita dulu ya, otomatis nggak ada yang sulit sih Pak di situ. Berarti yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang chef itu mental dan juga pasti, dari segi skill ya harus dikembangkan terus ya Bang ya. Oke Bang Ahmad, kita jeda dulu nih Bang, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita di balik sisi seorang chef. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.